kita kaitkan ini dengan perlindungan konsumen, maka publik akan tidak tahu ini barang betul-betul baik gitu ya, karena dikatakan sudah dicoba atau karena bayaran. Dan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebetulnya ada kewajiban dari badan publik untuk melaporkan penggunaan anggarannya setidaknya 6 bulan sekali dan harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk mengukur misalnya capaian dari sebuah influencer kepada followernya, disinilah sebenarnya dalam engagement atau komen itu menjadi substansi yang paling penting. Kenapa? Karena engagement ini menunjukkan komen mereka itu memiliki sebuah substansi terhadap pesan yang disampaikan atau hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka eksis atau hadir dalam memberikan komen tersebut. Apakah memang informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada influencer dan influencer kepada masyarakat betulkah informasi yang memang sama? Atau jangan-jangan influencer hanya dikasih kemasan kecil, sampel, sehingga nyampainya pun adalah juga sampel kecil. Artinya apa? Kalau dia mau menggunakan influencer sebagai alat memberikan informasi kepada masyarakat di akar rumput, jelas informasinya benar-benar harus dibuat benar sesuai dengan tujuan kebijakan. Masyarakat yang di dalam menjadi pengikutnya influencer tersebut atau menjadi follower tersebut itu belum tentu dari akar rumput, sehingga yang perlu digarisbawahi adalah orang-orang yang berada di dalam katakan masyarakat akar rumput itu adalah orang-orang yang memang menghadapi persoalan yang nyata. Nah, disinilah sebenarnya kita berharap wakil rakyat yang di DPR itu adalah menjadi orang yang menjadi jembatan untuk masyarakat akar rumput ketika mereka punya persoalan. Kembali lagi di Hot Room, dan sebelum break tadi kita sudah sempat mendengarkan pemaparan dari Pak Ari dan Bang Falin juga, ini terutama mengenai tarif dan juga ternyata ada aturannya ya Bang? Ya, jadi saya mau tanya kepada Pak Didik. Tadi Pak Ari dari Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa memang ada alasannya kenapa mereka mengeluarkan dana sebesar itu, yaitu antara lain mempromosikan pariwisata. Sedangkan Pak Didik tadi mengatakan itu ekstra legal. Ya. Bisa contoh nggak ekstra legal konten yang mana misalnya? Di Undang-Undang KPK ya. Di RUU KPK itu LP3S dengan teman-teman seminar menemukan ada banyak buzzer-buzzer menghajar KPK secara membabi buta. Bisa itu oknum-oknum atau orang-orang yang pro terhadap koruptor. Dan kemudian di dalam Undang-Undang Omnibus Law juga itu sebaiknya tidak menggunakan influencer untuk itu diskusi saja di rapat kerja, kemudian di media-media yang resmi, menterinya menyampaikan ya. Oke, Pak Didik, kita juga masih tersambung dengan Mas Wana ya. Halo Mas Wana. Ini juga Pak Didik sempat berkali-kali menyampaikan dua istilah ya Bang Hotman ya. Ada buzzer, ada influencer juga. Apakah 90 miliar itu termasuk buzzer atau influencer doang? Ya, kalau berdasarkan hasil temuan kami itu hanya influencer Bang. Anda mengatakan yang 90 miliar itu tidak mencakup yang buzzer tadi? Tidak Bang. Tidak. Ngomong-ngomong buzzer bahasa Indonesianya apa sih? Pendengung. Ya. Pendengung. Oh. Ya, nah yang memang yang menjadi persoalan yang kami angkat begitu Mbak dan Bang begitu. Selain karena tadi ada dua hal, yang pertama tentang transparansi, akuntabilitas dan keefektifan pemerintah dalam penggunaan influencer. Lalu kemudian persoalan yang ketiga yang tadi sebenarnya sempat disinggung oleh Pak Didik mengenai adanya atau terputusnya ruang komunikasi atau ruang dialog antara pemerintah dengan warga begitu. Kalau kita bicara tentang media sosial, sebenarnya kan media sosial ini dapat menjadi instrumen untuk mendekatkan warga yang memiliki keluhan kepada pemerintah begitu, kepada si pejabat. Nah, ketika informasi atau kalau kita ambil contoh mengenai aturan undang-undang yang sedang digodok oleh pemerintah lalu menggunakan jasa influencer, lalu kemudian ada warga yang kritis bertanya mengenai substansi berkaitan dengan aturan tersebut, tapi kemudian influencer tidak dapat menjawab pertanyaan kritis tersebut. Artinya ruang komunikasi atau ruang dialog yang mana berkaitan dengan kemaslahatan publik itu terputus.
kami sebenarnya bukan tidak mempersoalkan mengenai penggunaan dana untuk influencer. Setidaknya pemerintah itu harus transparan dan akuntabel. Dan itu pun yang perlu dilakukan oleh influencer ketika mendapatkan anggaran. Nah, lalu kemudian yang kita temukan juga, saya sepakat tadi dengan Bang Valen bahwa kemudian pemerintah tidak secara langsung itu bekerja sama dengan influencer tersebut. Ada proxy, yaitu agensi yang mendapatkan proyek tersebut. Saya ambil contoh misalkan, dan ini yang terbuka kepada publik. Kalau saya ingin memperlebar diskusinya bukan hanya dalam konteks Kemenpar, saya ambil contoh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu secara jelas disampaikan bahwa pengadaan sosialisasi PPDB melalui influencer, media sosial, artisnya siapa? Ahmad Jalaluddin Rumi dan Ali Syakib. Siapa yang perusahaannya? PT Parama Cakra Buana begitu. PT Parama Cakra Buana ini adalah agensi yang tadi disebutkan oleh Bang Valen begitu. Agensi menyampaikan apa sebenarnya tujuan goalsnya terkait dengan pendiseminasian informasi tersebut, sehingga influencer pun juga memahami secara konteks dan konten begitu, Mbak. Nah sekarang ya kan dalam politik ini kan ada negara, ada civil society. Nah buzzer-buzzer yang ikut ke dalam 0102 dibawa ke negara, itu namanya merusak tatanan demokrasi. Itulah ekstra legal ya. Civil society itu namanya Hotman Paris, LP3S, ICW. Dia diperbolehkan demo. Yang namanya relawan diundang ke istana, influencernya untuk apa? Ini adalah hama demokrasi. Anda mengatakan influencer itu tidak efektif berguna atau itu hanya ada misi politik di situ? Kalau Bang Hotman Paris mendapatkan, Bang Hotman saya ini UKM, tolong dibantu, itu berguna dong. Tetapi dalam politik yang tidak ada aturannya, itu terpleset menjadi kegiatan bawah tanah yang saya sebut ekstra legal tadi. Ya, oke, terima kasih Pak Dedek. Kita mungkin langsung saja ke Bang Valen ya. Ini Bang disebut-sebut sepertinya tidak efektif kinerja Abang selama ini. Yeah. Bagaimana itu? Ya, saya mau menanggapi dulu tadi dari teman dari ICW ya. Iya. Mengatakan tadi agensi kemudian ini. Jadi memang saya pasti perhatikan dulu kontennya. Apakah kontennya bertentangan dengan yang saya percaya atau enggak? Saya tanyakan, ini buat apa? Dari pemerintah ini buat apa? Ini pesan masyarakat. Hashtagnya Indonesia butuh kerja. Sesuatu yang saya yakini memang benar gitu loh. Jadi saya sendiri dulu tidak tahu kalau akhirnya seperti sekarang bahwa apakah itu ada hubungannya dengan apakah saya ternyata ini influencernya si budget yang tadi pun sampai sekarang saya tuh nggak tahu. Budgetnya berapa? 90M. Ya. Misalnya saya tahu Bang, 90M. Saya juga salah kasih harga Bang. Akan naikin lagi. Loh iya, karena pesannya saya yakini tapi harganya saya diskon. Karena kan dibilang ini layanan masyarakat, dibantulah, saya diskon. Gitu loh, dan cuma sekali lagi. Biasanya kalau kita influencer itu kan kasih diskon kalau paket 6 kali posting. Kalau bicara efektif nggak efektif itu biasanya nanti diukurnya dari, kalau kita ya, dari engagement. Apakah komennya memenuhi standar, lalu kemudian juga yang likes berapa, yang view berapa, karena biasanya pada saat kita setelah posting, ini saya sebagai influencer semua brand ya, bukan masalah pemerintah atau apa, akan ditanya engagementnya berapa banyak. Dan itu yang biasanya menentukan kita akan dipakai lagi apa enggak. Ini laporan akhirnya. Iya, kalau emang nggak efektif, seperti yang tadi Bapak katakan, biasanya juga udah lu dibuang. Oke. Lu jelek lu gitu. Baik, ke Pak Ari ya. Ini kan tadi sempat disampaikan kalau Bang Valen mengatakan bahwa kalau influencer sendiri biasanya ada engagementnya, laporan diminta. Nah kalau dari Kemenpar sendiri bagaimana cara menilainya efektif atau tidak? Tapi tahan dulu Pak, kita akan break sebentar. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Berapa banyak biaya untuk lakukan pemasaran? Kita kan jadi semakin penasaran. Dengar sih banyak uang dihamburkan. Masa sih bisa sampai miliaran? Fungsi influencer untuk apa? Anggaran besar jadi tanda tanya. Tahun 2020 terpantau makin liar. Belum genap setahun sudah habis 9 miliar. Kurang transparan
dalam anggaran, melanggar hak keterbukaan publik, buat keresahan. Di tengah pandemi Covid harusnya bermanfaat, uang rakyat lebih baik di posisi yang tepat. Influencer juga kerap tidak mencantumkan aktivitas berbayar yang didukung pemerintahan. Apakah jasa influencer dapat efektif untuk mensosialisasikan program-program yang aktif? Karena menggunakan anggaran publik, efektivitas jasa penggunaan influencer seperti apa? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Jangan sampai hanya membuang anggaran publik.